Halal kubur khususon disebut nama karun-karun kita semua, orang tua kita, para guru-guru kita, muslimin muslimat, sahabat dan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk anak cucu keturunan kita semua, generasi-generasi penerus. Mudah-mudahan mereka dijadikan saksi yang soleh-soleha, yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa, doa kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, baik penyakit jasmania yang bisa diobati dengan pendekatan medis melalui kedokteran, melalui rumah sakit dan melalui balai-balai pengobatan dan klinik-klinik yang sesuai. Mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik untuk kebaikan dan kehidupan berikutnya. Mudah-mudahan juga untuk yang berpenyakit hati, berpenyakit kolbu, mudah-mudahan Allah segera berikan pencerahan untuk menjadikannya bertakarrub kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah dan menjadikan dirinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, isbi wa anta safi la syafiya illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri
kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa dihuni oleh penduduk yang cinta damai, cinta kemakmuran, dan juga membangun dirinya dan keluarganya serta kesejahteraan bersama untuk menjadikan negeri adil makmur kemari pahlaw jinawi. Mudah-mudahan negeri kita juga dipimpin oleh para pemimpin yang adil dan amanah, yang senantiasa mengemban tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita pemimpin yang adil dan amanah, yang senantiasa memberikan kebaikan bagi bersama. Mudah-mudahan juga bagi pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah, yang korup, yang zalim, yang senantiasa hanya mementingkan kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, politiknya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera digantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Allah menggantikannya dengan yang lebih baik dan memberikan kepada mereka hidayah untuk segera kembali ke jalan yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'aluka al-ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing, kita bacakan suratul Fatihah, berharap Allah jadikan diri ini sebagai orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Juga kita berharap dijadikan ahli silaturahim, yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara adil dan bijak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kesempatan hidup lebih panjang, dan dalam keadaan umur yang panjang ini diberikan kesehatan, kebugaran, dan kesolehan amal, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi abdinya Allah dan dijadikan penghuni surga, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, di bulan Rabiul Awal ini ya Allah, jadikan diri-diri kami hamba-Mu yang penuh dengan keikhlasan, dan jadikan diri kami sebagai sebaik-baik penciptaan yang Kau ciptakan, dan jadikanlah kami, penghambaan kami tulus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah salat kami salat yang khusyuk, sehingga menjadi penolong kami dalam berbagai kesempatan kehidupan.
Jadikanlah kami ya Allah, saum kami, kesabaran kami, dan penghambaan kami yang lainnya yang bersifat jasmaniah dan ruhaniah. Dan jadikanlah diri-diri kami ya Allah sebagai abdimu yang memiliki nafsu yang mutmainnah. Allahumma rabbana ya alim ma bisyudur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan kita dengan urusan salawat dan ucapkan seluruh tubuh kita dari ulang sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari ucapkan seluruh kita berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang menjadi langkah kita dan menjadikan diri-diri kita ini selalu pasrah, ikhlas, tulus untuk menambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup. Irodahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini untuk menjadi abdinya, menjadi ahli ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepada. Dan ketika kalian beribadah, kalian nggak punya ilmu selain ilmunya itu dari Allah diberikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ketika kita punya ilmu, maka hambakan diri kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika beribadah, yakinkan diri bahwa hanya Allah sembahan kita, Islam agama kita, dan Nabi Muhammad SAW contoh teladan dalam segala sisi kehidupan. Tekadkan dalam diri kita untuk ikhlas menghamba secara bahagia, istiqamah, dan berjamaah. Katakan dari dalam lisan kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sampaikan harapan kepada Allah dengan berharap penuh akan dikabulkan dengan permohonan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan bimbingannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahlah kepadaku kata Allah, maka kita juga tekadkan untuk hanya kepada Allah beribadah. Iyyaka na'budu, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Memohon pertolongan kepada Allah dengan ista'inu bisyabri wassalat. Ya, bermohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar puncak-puncaknya bisa dilakukan dengan melaksanakan saum, pengendalian diri agar kita kendalinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan kita berada dalam jalan yang benar, selalu dalam keadaan istiqomah. Dan pada saat istiqomah tentunya kita juga menginginkan tidak sendirian, kita ingin berjamaah. Dan ketika ingin berjamaah,
maka berjamaah itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin tidak harus dilakukan oleh semua manusia untuk bersilaturahim dengan sesama, karena dengan berjamaahlah akan memperoleh kualitas pribadi yang paling unggul, kualitas pribadi yang paling baik yang disebut Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan tentu saja ketika ingin bermanfaat, kita bersandar kepada kitab suci Al-Quran dan kita berharap diberikan kehidupan yang baik dengan cara amalnya soleh dan panjang umur. Karena Rasul mengatakan, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan amal yang baik kata Rasul juga, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik amalan di antara kalian, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini termasuk yang kita niatkan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan pada saatnya kita diberikan kekuatan, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan potensi diri yang optimal untuk bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Untuk bisa mengajarkan dari proses belajar harus melalui 5 tahapan. Membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan. Untuk bisa menikmati tentunya harus mampu mengamalkan dulu dan analisa serta evaluasi amalan kita sehingga sesuai atau tidaknya dengan kehendak Allah, kita dalam keadaan yang penuh kesadaran. Bahasa sekarang jadi orang yang waras, ya, orang yang waras, yang tahu diri, yang tahu siapa diri dan tahu menempatkan posisi diri, bukan nupu peleke, bukan anu kabisa, tapi kokolot begog. Begog tenang Bu. Anak monyet begog Bu. Ayeuna keur usum jelema nu kokolot begog peleke hayang padahal manehna eueuh kamampuan. Tungtungna acak-acakan. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dari kelompok yang demikian, tapi justru kita termasuk yang waras, yang istiqamah berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini masuk di awal bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Tekankan ke dalam diri kita untuk banyak-banyak memperbanyak sholawat dari biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena di bulan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan di bulan ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa Bapak Ibu, Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal, ya, dan meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang paham sejarahnya. Dan mari kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah, berjamaah baca Quran di Saung Tahfidz Al-Quran hari ini di Sukamiskin, Kota Bandung. Hari ini hadir kiri kanan depan, dan alhamdulillah di dunia maya lewat jalur internet. Dari Cirebon hadir Ibu Ida bersama keluarga, dari Sumedang hadir Ibu Ois bersama keluarga, dari Bogor hadir Kang Agus bersama keluarga, dan dari Bandung hadir Kang Ahmad bersama keluarga. Mudah-mudahan yang saat ini belum gabung, yang saat ini masih belum bisa bergabung lewat koneksi internet, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita tambahkan nikmat kita, bahagia kita berjamaah baca Quran dengan istiqomah dengan membaca surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat ke-6 mulai ayat ke-17. Dan kita akan baca 5 ayat sampai ayat ke-21. Surat Al-An'am 17 sampai 21. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة ولا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.
Sadaqallahul azim. Allah arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu. Hari ini kita sudah membaca 5 ayat dari surat Al-An'am mulai ayat ke 17 sampai ayat ke-21. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya dan benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tadi di ayat ke-20 ya, ada huruf mim di atas, nah, di atas abna ahum. Betul ya? Betul, coba dicek dulu. Ayat ke-20, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ada mim ya di atas. Kemudian alladzina, ini apakah ini tanda wakaf wajib atau hanya menandakan bahwa itu huruf mim? Coba dicek. Di sini di Quran yang saya pegang tidak ada tanda wakaf wajib. Bukan ya? Ya, baik. Mudah-mudahan nanti kita cari dari yang lain. Tadi saya bacanya abna'umul ladina. Abna'ahumul ladina. Kalau ini wakaf wajib berarti abna'ahum. Nanti berhenti dulu baru baca alladzina khasiru. Masya Allah. Mudah-mudahan tambah ilmunya nanti kita bisa memahami dengan benar. Baik Bapak Ibu, setelahnya kita membaca tadi disampaikan untuk bisa belajar dan mengajarkan dari membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, dan baru kemudian menyebarluaskan. Jangan menyebarluaskan sesuatu yang belum kita nikmati, yang belum kita pahami, yang belum kita amalkan, karena akan jadi bumerang, akan menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang belum dia amalkan tapi dia sudah ajak kepada orang lain. Ini juga pedoman bagi kita dalam berperilaku, jangan mengajak orang lain yang kita belum melakukannya. Mohon maaf sekarang lagi musim ya yang begitu janji-janji, dan juga dia membuat sebuah pernyataan yang seolah-olah dia benar. Keluarga jangan bermewah-mewah, berobat dalam negeri saja. Anak sorangan pesawat jet pribadi. Saya tetap Bu Firaun, ini udah itu Bu ya. Nah, baik yuk kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari ayat ke-17 sampai ayat ke-21. Jika Allah menimpakan suatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Allah sendiri. Pahami betul ini Bu, jika Allah menimpakan kemudorotan kepadamu, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Artinya kita perlu memahami diri kita bahwa Allah Maha Berkehendak. Harus sabar, harus tabah bahwa segala sesuatu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah sok kumanderan, ulah sok nyalahkeun batur, ulah sok kumahu. Segala sesuatu sudah ada takarannya, ada qada dan qadarnya. Kita tinggal menjalankannya. Kalau itu kebaikan dan kenikmatan, kita bersyukur. Kalau itu sebuah keniscayaan kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Kemudian ketika kita diharuskan mengerjakan sesuatu, lakukan dengan ikhlas. Kemudian setelahnya kita melakukan dengan ikhlas dan masih ada yang kita perbuat dan itu berbuat salah, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan kesempurnaan dari sabar, syukur, ikhlas, dan tobat ini? Maka kita lakukan silaturahim. Dari silaturahim akan lahir ilmu yang bermanfaat, akan lahir rezeki yang thayyibah dan barokah, akan lahir badan yang fit, yang segar, yang bugar, yang panjang umur, dan akan lahir perbuatan amal soleh yang menjadikan kita husnul khotimah.
Orang yang tidak gemar silaturahim, kesulitan dalam mendapatkan rezeki, kesulitan dalam mendapatkan ilmu, dan kemungkinan mati syukurlah di mana untuk billah. Hati-hati Bapak Ibu ya, yang namanya hidup ini tanpa silaturahim tak akan didapat wal arham. Ya, tidak akan didapat kasih sayang Allah. Karena Allah menciptakan manusia itu banyak untuk hidup berjamaah supaya bersilaturahim. Hati-hati, surga pun menolak manusia yang memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya, termasuk saya ini yang kadang-kadang suka kehel kabatur mung papangi acan. Ya, ada orang lain yang berkebutuhan kita tidak bantu. Itu juga termasuk salah satu bentuk memutus silaturahim. Namun teboga bisa mantuan, katakanlah dengan cara yang baik ya. Jangan sampai menimbulkan sakit hati ya. Jadi dijelaskan di sini, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Allah. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa dan atas sekalian hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi atas aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang, peringatan, memberi peringatan kepadamu bagi orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah dan yang tidak bertemu tetapi mendapatkan Al-Quran. Kita termasuk yang mana, Bu? Mendapatkan atau sampai Al-Quran kepada kita. Meskipun tidak bertemu, kita termasuk yang mendapatkan kesempatan memperoleh Al-Quran. Dan yang akan menjadi saksinya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan. Tentu saja dalam kehidupan di dunia, Nabi Muhammad SAW termasuk yang akan menjadi saksi. Jadi meskipun kita tidak bertemu, tapi tetap Rasulullah nanti akan menyaksikan, menjadi saksi di yaumul kiamat. Benar bahwa Tehela itu duduk waktu itu di pojok ngaji sok sanajan bari nunu. Gitu saya Kanjeng Nabi.